Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah masuk di dalam minggu yang pertama dari bulan Agustus. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan. Sudah 7 bulan berlalu dari tahun 2023 ini. Pernahkah Anda mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita khususnya? Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan-renungan dari pelayanan saya, Paulus Gunawan, His Partner Ministry. Saya berdoa kiranya lewat pelayanan ini boleh banyak orang mendapatkan berkat dari Tuhan, dari firman Tuhan khususnya. Dan silakan subscribe channel ini, kemudian bisa like, komentar, dan juga sharingkan kepada orang-orang lain, supaya mendapatkan berkat juga dari Tuhan. Saudaraku, kita sudah membahas minggu lalu tentang tantangan dalam keluarga Kristen, atau ancaman bagi keluarga Kristen. Kita akan lanjutkan lagi renungan pada hari ini dengan renungan-renungan yang akan mencoba mengintegrasikan antara firman Tuhan dengan keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena seluruh penyertaan kebaikan Tuhan hari lepas hari, bulan demi bulan, sampai pada bulan Agustus ini. Terima kasih untuk seluruh berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama renungkan firman Tuhan, berkatilah juga supaya apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan dalam dasar hidup kami sebagai keluarga khususnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudaraku, tantangan pertama dalam keluarga itu adalah relasi suami istri atau pernikahan. Bisa jadi muncul masalah di dalamnya, masalah komunikasi. Pernikahan juga bisa jadi muncul masalah yang timbul karena masalah keluarga besar, ya, dengan mertua, dengan ipar. Muncul juga masalah keuangan atau masalah perselingkuhan. Ada pil, ada will, ya, dan juga perzinahan. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan bisa berujung kepada sebuah perceraian. Di perceraian adalah satu ujungnya, saudara. Di dalamnya, di bawahnya seperti gunung es, sudah begitu banyak problem yang muncul dan dasari oleh relasi suami istri atau dalam pernikahan. Sehingga pada renungan ini, saya akan mengajak kita merenungkan kembali tentang pernikahan kita, tentang pernikahan kita. Bagi saudara yang sudah menikah, sebagai sebuah bahan refleksi hidup. Bagi saudara yang belum menikah, jadi sebuah pelajaran untuk kita mempersiapkan pernikahan dengan baik. Ada beberapa prinsip tentang pernikahan, saudara. Yang pertama, pernikahan itu ditentukan oleh Allah. Jadi sebuah perjanjian yang kudus di hadapan Allah dan di antara pasangan. Ya, saya bacakan Amsal 2 ayat 17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Lihat, perjanjian dengan Allah. Malaki 2 ayat 14. Kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepada engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutu dan istri seperjanjianmu. Saudara, waktu kita masuk di dalam altar menuju ke pernikahan, kita mau diberkati oleh pendeta. Saudara, sadarkah kita bahwa itu adalah sebuah perjanjian antara kita, suami istri, dengan Tuhan Allah, dan antara suami istri. Sehingga jangan main dengan janji nikah, saudara. Bukan sekedar satu upaya untuk menghafal ucapan janji nikah yang seringkali orang lupa karena tegang, tapi sungguh-sungguh dari hati janji nikah. Aku menikahi engkau, istri, dan sebagainya. Itu sebuah perjanjian kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, saudara, pernikahan itu harus antara satu laki-laki dan satu perempuan, saudara. Ya, Kejadian 2 ayat 22, 24, 25. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Saudara perhatikan, harus antara satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi satu hal yang sangat mengerikan dengan fenomena budaya dosa yang menyebar luas di seluruh dunia dengan gerakan LGBTQ+. LGBTQ+. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Bagaimana kengerian yang terjadi bahwa tidak perlu laki-laki dan perempuan. Bisa jadi laki-laki dan laki-laki, bisa jadi perempuan dengan perempuan, atau siapa saja, bebas. Ya, ada istilah Q+, yaitu berarti apa saja bebas. Sangat mengerikan sekali. Sehingga sebetulnya kalau kita memikirkan pernikahan homoseksual itu tidak biblical. Ya.
Saudara lihat Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Roma 1 ayat 27. Mungkin juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sudah sangat mengerikan sekali bahwa gereja-gereja di luar banyak yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Saudara, itu sangat tidak biblical, sangat tidak alkitabiah. Pernikahan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Saya tampilkan satu cuplikan dari Herman Bavinck, seorang teolog. Saudara bisa lihat di sini. Saya akan meringkaskan. Ya. Di sini dikatakan Allah adalah pencipta manusia, laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sudah ada sejak manusia jatuh sebelum dalam dosa. Laki-laki dan perempuan diciptakannya Tuhan, kan? Kemudian itu adalah satu penyataan Allah, revelation of God, satu will of God, ya. Itu adalah satu hal yang kudus, saudara. Kudus. Jadi waktu Allah menetapkan gender, suatu hal yang kudus, suatu hal yang baik. Ya. Orang tidak boleh salah menanggapinya. Orang tidak boleh memandang rendah, menghina perbedaan itu. Lu perempuan, lu laki-laki, tidak boleh. Ya, sehingga sebetulnya ada perbedaan yang jelas antara seksual antara laki-laki dan perempuan, jelas. Suami istri, jelas. Ayah ibu, jelas. Semua diciptakan Tuhan baik adanya sebagai sebuah dasar dari keluarga yang sehat. Sudah hati-hati sekali, karena jangan sampai kita terjebak oleh budaya sekarang yang sudah melegalkan banyak hal. Terus kalian laki-laki dan perempuan itu meninggalkan keluarganya. Laki-laki dan perempuan itu bersatu dengan istri, bersatu, kemudian laki-laki dan perempuan itu membangun sebuah rumah tangga yang baru. Ini adalah prinsip pernikahan Kristen. Satu laki-laki dan satu perempuan. Terus yang ketiga, prinsipnya adalah begini. Pernikahan adalah satu gambaran relasi Allah, relasi Kristus dengan gerejanya. Bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Saudara bisa lihat di situ renungan di channel ini juga yang saya sudah upload dari tanggal 28 Juni 2021. Saudara. Ada 15 seri khotbah tentang good news for families. Saudara bisa refer ke situ lagi, mencoba melihat bagaimana pernikahan itu sebagai sebuah gambaran relasi Kristus dengan gerejanya. Yang keempat, saudara, pernikahan adalah satu relasi pernikahan antar orang percaya. Antara orang percaya. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Pernikahan harus antar sesama orang percaya, saudara. Jangan main-main dengan, gak apa-apa lah ya nanti dah. Setelah merit baru gue pertobatkan pasangan gue. Sekarang dia bukan Kristen, gak apa-apa. Jangan main seperti itu. Secara bergumul sebagai orang percaya. Sesama orang Kristen, sesama penerima Kristus. Orang-orang sungguh di dalam Tuhan. Baru menikah. Dan banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang pada akhirnya beda agama. Kemudian berakhir dengan perceraian misalnya. Atau orang-orang yang berusaha untuk, gak apa-apa, saya menangkan dia setelah jadi suami saya. Malah yang terjadi, si istri tidak lagi ke gereja. Ingat saudara, harus sesama orang seiman. Bahkan saya menambahkan, bukan cuma seiman saudara. Sangat ideal sekali jika dalam pertumbuhan rohani yang sama. Kedewasaan rohani yang sama. Itulah dasar sebuah pernikahan Kristen. Prinsip yang kelima adalah, pernikahan itu satu hal yang baik saudara. Yang mulia. Ya. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Ibrani 13 ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Pada dasarnya, pernikahan adalah satu hal yang baik. Sangat dihormati. Sehingga jangan main-main. Jangan main-main dengan perzinahan. Jangan main-main dengan dosa-dosa yang ada. Jangan menghina pernikahan. Jangan menghina pasangan suamimu atau istrimu. Terus yang terakhir adalah begini. Pernikahan itu satu hal yang panjang sifatnya, lifelong, tapi tidak kekal. Mengapa? Karena ada kematian yang bisa memisahkan. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Betul ya? Betul, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Lihat yang bagian terakhir ya. Jadikanlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan itu sifatnya panjang.
Bukan cuma kontrak 5 tahun, bukan cuma kontrak 20 tahun, tidak. Tapi lifelong, panjang. Sampai maut memisahkan pernikahan, sampai mati. Saudaraku, menyedihkan sekali kalau mendengar pasangan-pasangan Kristen bercerai. 5 tahun menikah, bercerai. 10 tahun menikah, bercerai. Atau malah penyebab perceraian karena selingkuh, karena zina, dan sebagainya. Ingat saudara, pernikahan itu adalah lifelong, panjang sifatnya. Tetapi dipisahkan lewat kematian. Terus kalian, mari kita menghormati lembaga pernikahan. Mari kita menghormati perjanjian yang kita buat dengan Allah. Kita menghormati perjanjian yang kita buat dengan pasangan kita. Mari kita mensyukuri pernikahan kita. Saudara sudah berapa tahun menikah? Baru 3 tahun kah? 1 tahun kah? Atau sudah 15 tahun, 20 tahun kah? Atau 30 tahun lebih? Kita syukuri pernikahan kita. Kita menjaga pernikahan kita. Kita merawat terus pernikahan kita sampai Tuhan memisahkan kita kembali. Saudara, saya ingin tanya, ya, saat saudara mau menikah, ya, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, masih ingatkah kita? Berapa waktu yang kau persiapkan untuk menuju ke sebuah pernikahan? Berapa hebohnya persiapan pernikahan itu? Mungkin mungkin setengah tahun sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Betapa megahnya acara pernikahan itu. Betapa hebohnya mempersiapkan segala urusan sampai pakai wedding organizer, bukan? Saudara, yang lebih indah adalah waktu kita mempersiapkan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Saudara, bisakah itu bertahan? Selain memisahkan kita, bisakah pernikahan kita panjang, merawatnya sampai ulang tahun pernikahan yang ke-50? Bahkan lebih daripada itu. Yang terakhir, baiklah kita memuliakan Tuhan melalui pernikahan kita. Melalui pernikahan kita, Kristus dimuliakan. Melalui pernikahan kita sebagai dasar sebuah rumah tangga Kristen, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terus saya berdoa bagi setiap kita yang belum menikah, siapkan dirimu dengan baik. Pegang prinsip firman Tuhan tentang pernikahan. Yang sudah menikah, yang baru menikah, pegang baik-baik janjimu di hadapan Tuhan. Yang sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, pegang kesetiaanmu dalam pernikahan. Jangan mudah tergoda oleh dosa. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang lain. Kiranya Kristus sungguh dipermuliakan lewat hidup pernikahan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.